Halo, kembali lagi bersama saya Roni Saya Rini Riris dalam Bincang Sejarah Jogja di NSI Jogja YouTube channel Rekreatif, Relax, Refleksi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Ugi Sugiarto. Oke, Sugiarto. Ini salah satu lukisan karya Bapak nih Pak Ya, untuk pameran ini. Ya. Sebenarnya itu konsepnya apa sih Pak? Atau Saya kan mendapatkan bagian untuk melukis fase-fase kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan saya kebagian melukis ketika beliau aktif di dalam kepanduan dan dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Oh, ini bisa tampak di situ nggak Pak? Ada lambang pramuka Ya, di lambang situ. pramuka, kemudian hasdut. Terus ini kenapa ada kayak gunung di sini? Terus ada kayak Ya. biasanya pramuka identik kan baju warna coklat Pak. Ya, Terus ada nuk coklat dan sebagainya. Terus ini kenapa konsepnya saya lihat ini alam hijau gunung dengan awannya. Terus kemudian kayaknya di pojok situ ada mobil kecil yang di situ Pak. Itu artinya apa ya? ketika saya mendapatkan semacam kurator catatan bahwa saya harus melukis beliau sebagai Bapak Pramuka, kemudian dikasih referensi dari Bapak Margana, dan saya berpikir saya harus melukis apa gitu. Kalau saya hanya sekedar melukis kegiatan pramuka, ilustrasinya kegiatan pramuka atau apa, itu kan sekarang bisa di googling kan. Ya, makanya kemudian saya mengadakan riset kecil-kecilan lah istilahnya. Kemudian saya menanyakan ke banyak kalangan gitu loh. Sederhana pertanyaan saya, siapa Bapak Pramuka Indonesia gitu loh. Kemudian banyak yang tahu, nggak tahu gitu loh. Ada juga yang tahu, misalnya pramuka aktif atau guru sejarah, tapi banyak awam yang nggak tahu. Ya, padahal menurut saya penting itu loh. Beliau seorang raja, namun beliau aktif di dalam kepanduan yang kita tahu bahwa di dalam kepramukaan itu ada pendidikan budi pekerti, kesederhanaan, patriotisme, dan lain-lain yang bisa dijadikan suri teladan. Apalagi dalam era yang zaman seperti ini itu masih sangat relevan. Ya. Mas, ini kan ceritanya ini ada bukit ya Pak ya? Ya. Ini kalau saya lihat sebagai orang awam ya, kayak yang di Amerika itu Pak ya, bukit yang di Amerika itu. Ya, hampir lah. Hampir ya. Inspirasinya juga Masih dari sana. dari sana juga ya. Kalau gunung ini lambangkan gunung apa? Merapi? Atau Merapi kan akrab dengan Jogja. Kemudian simbol alam juga, bahwa manusia itu ya harus bersahabat dengan alam. Nah, kalau untuk yang mobil kecil itu Pak? Nah, mobil ini kan ini mobilnya Sultan, Jeep Land Rover gitu, yang beliau itu suka bertualang untuk melihat rakyatnya. Kemudian ada kisah ketika beliau sedang melaju gitu. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain apa itu, air atau apa. Beberapa anak kemudian tahu anak-anak itu ada Sultan, kemudian salam pramuka, mengucapkan salam pramuka anak-anak itu. Kemudian sama Sultan disuruh ikut naik mobilnya gitu. Itu kisahnya seperti itu. Oke, berarti ini simbol bahwa seorang sultan sebagai Bapak Pramuka, Bapak Panduan, beliau juga dekat dengan anak kecil ya Pak ya? Iya, betul. Ditampilkan lewat keberadaan mobil itu. Cuman orang kayaknya nggak akan tahu kalau nggak tahu ceritanya secara langsung Pak. Iya. Ya lihatnya kok ada mobil di situ gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya baca tentang sejarahnya kan tahu, di situ ada alur-alur seperti ini. Nanti bisa nyambung. Nah, kalau ini gunungnya ini kan ceritanya ini kayak ada asapnya kan? Atau lagi sedang erupsi apa gimana nih Pak? Merapi kan setiap hari memang seperti itu, walaupun nggak erupsi. Karena saya tinggal di situ, di bawah kaki Gunung Merapi. Jadi Merapi kalau nggak ada itunya, kurang Merapi ya Pak ya? Ya, harus seperti itu. Harus seperti ini ya? Itulah Merapi. Itulah Merapi ya? Ya kan sebagai gunung berapi ya Pak ya? Terus kemudian kalau ini Pak, ini ceritanya mengenai lembah Merapi apa gimana ini? Ya? Ini mengenai lembah Merapi atau gimana Pak? Atau ya, Merapi? itu imajinasi saya aja, supaya kelihatan ada dimensi yang mendekat kemudian menjauh gitu. Ya. Oh ya Pak, ini kayaknya juga ada kemah-kemah kecil. Ya, ini semacam bayangan saya kan ada monumen, kemudian ada bumi perkemahan, nanti kemudian ada museum yang menceritakan bahwa
sosok Sri Sultan sebagai Bapak Pramuka gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, proses Bapak pengerjaan itu berapa lama ya Pak? Terus Untuk proses melukisnya proses itu 1 bulan. 1 bulan ya. Itu juga harus riset kemana-mana Pak ya? Ya, ya, ya. Ke sekolah Ke sekolah, nanya ke sekolah-sekolah, saya ke SMA apa itu Pakem itu, terus nanyain ke siswi-siswi SMP. Ada juga yang nggak tahu itu anak sekolah. Siapakah Bapak Pramuka Indonesia itu? Iya, emang kayak harus banyak lebih diperkenalkan ke Iya. anak-anak ya Pak ya. Nah untuk teknis melukis ini bagaimana Pak? Teknik melukisnya, Ah. saya mediumnya kan memakai akrilik, cat akrilik di atas kanvas. Kemudian saya gambarkan sebagai lukisan yang realis, naturalis. Dalam proses pengerjaan lukisan ini Pak, itu ada kisah-kisah menarik nggak Pak? Pengalaman unik. Kadang kan setiap pelukis ketika mengerjakan atau menggarap suatu lukisan itu mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang unik, entah mimpi apa atau mungkin dapat inspirasi atau hayu dari mana atau mungkin dapat wangsit atau apa. Nah kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau saya tidak, saya hanya sebelum proses melukisnya aja untuk mencari idenya itu kan memang tidak langsung bisa muncul gitu. Ketika kita membaca tulisan kan kita atau referensi kan tidak langsung muncul harus melukis apa gitu. Nah, jadi harus mencari dulu. Dan itu butuh waktu yang lumayan. Untuk para pengunjung Jogja Galeri, pengunjung pameran Tata untuk Rakyat, mungkin ada sedikit closing statement atau pesan untuk tamu pengunjung, atau mungkin juga untuk para subscriber penonton MSI Jogja Channel. Ya, selama pameran ini berlangsung, kalau bisa dan sangat penting juga, maksud saya sangat penting untuk melihat lukisan-lukisan yang ada di Jogja Galeri ini sambil belajar sejarah, namun dengan suasana yang fun gitu loh, yang Menyenangkan. yang menyenangkan. Ya. Jadi belajar sejarah dengan cara yang tidak membosankan. Ya, betul. Lebih menarik.